Halo guys, kembali lagi di channel Dari Sastra. Kali ini kita akan berbagi kapan jadwal masuk sekolah untuk semua jenjang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini seputar dunia pendidikan lainnya. Tribunkaltim.co terbaru jadwal masuk sekolah tahun ajaran baru 2020-2021. Kapan siswa SD, SMP, dan SMA mulai masuk sekolah? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim telah mengumumkan jadwal tahun ajaran baru 2020 dan jadwal masuk sekolah. Pembelajaran tahun ajaran baru 2020 tetap dilaksanakan Juli 2020. Sementara pembelajaran tatap muka akan dilakukan bertahap selang 2 bulan mulai dari SMA dan SMP sederajat hingga PAUD dan TK. Dalam siaran pers Kemendikbud, Nadiem mengumumkan hasil keputusan Kemendikbud bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kemenko PMK, Kemenak, Kemenkes, Kemendagri, BNPB, dan Komisi 10 DPR RI pada webinar Senin 15 Juni 2020. Webinar yang diselenggarakan itu terkait rencana penyusunan keputusan bersama 4 kementerian tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Dijelaskan, panduan yang disusun dari hasil kerjasama dan sinergi antara kementerian ini bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru. Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat, jelasnya. Inilah poin-poin penting pengumuman Mendikbud Nadiem terkait tahun ajaran baru 2020 dan jadwal masuk sekolah dikutip dari siaran pers Kemendikbud. Yang pertama, tahun ajaran baru 2020-2021. Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Namun, daerah di zona kuning, orange, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah, terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada webinar tersebut. Terkait jumlah peserta didik, hingga 15 Juni 2020, terdapat 94% peserta didik yang berada di zona kuning, orange, dan merah dalam 429 kabupaten atau kota, sehingga mereka harus tetap belajar dari rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya sekitar 6%. Syarat sekolah bisa gelar pembelajaran tatap muka. Nadiem menegaskan, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten kota dalam zona hijau dilakukan secara ketat dengan persyaratan berlapis. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. Persyaratan kedua adalah jika pemerintah daerah atau kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama memberi izin. Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Keempat, orang tua atau wali murid menyetujui putra-putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jika salah satu dari 4 syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan belajar dari rumah
secara penuh, tegas Mendikbud. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia pendidikan. Yang ketiga, jadwal masuk sekolah SD sampai SMA. Di luar pelarangan yang berlaku di zona kuning, orange, dan merah, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, urutan pertama yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah pendidikan tingkat atas dan sederajat. Tahap kedua, pendidikan tingkat menengah dan sederajat. Lalu tahap ketiga, tingkat dasar dan sederajat. Itu pun harus dilakukan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan. Namun, begitu ada penambahan kasus atau level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali, terang Mendikbud. Rincian tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau adalah: tahap pertama, SMA, SMK, MA, MAK, SMTIK, SMAK, Paket C, SMP, MTS, Paket B, paling cepat Juli 2020. Tahap 2, SD, MI, Paket A, dan SLB, paling cepat September 2020. Tahap 3, PAUD, PAUD formal, TK, RA, dan TKLB, dan non-formal, paling cepat November 2020. Adapun sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau harus melaksanakan belajar dari rumah, serta dilarang membuka asrama dan pembelajaran tatap muka selama masa transisi 2 bulan pertama. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama. Selanjutnya, untuk satuan pendidikan di zona hijau, Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemendikbud akan menerbitkan berbagai materi panduan seperti program khusus di TVRI, infografik, poster, buku saku, dan materi lain mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada fase pembelajaran tatap muka di zona hijau. Itulah informasi terbaru mengenai jadwal sekolah di tahun 2020 ini. Silakan klik subscribe bagi teman-teman yang belum klik subscribe, karena dengan klik subscribe maka teman-teman tidak akan ketinggalan informasi seputar dunia pendidikan lainnya. Sampai jumpa.